kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di siang hari ini, kami bertiga calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kota Yogyakarta akan melakukan demonstrasi kontekstual praktek coaching. Pada kesempatan ini, saya, Ibu Ngadinem, berperan sebagai pengamat atau observer. Yang berperan sebagai coach adalah Ibu Dwi Purwanti dan yang berperan sebagai coachee Ibu Santi Marlina. Sebelum melakukan kegiatan coaching, di sini kami akan mendiskusikan pra-supervisi. Sebelum melakukan praktek coaching, hal yang harus kita diskusikan adalah tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Percakapan coaching terdapat diskusi antara pengamat, coach, dan coaching. Dalam praktek coaching itu mengenal adanya 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Kemudian hal-hal yang perlu dilakukan adalah melakukan diskusi, pra-supervisi, kemudian observasi, kemudian yang ketiga adalah melakukan diskusi pasca percakapan atau menyampaikan hasil observasi sebagai refleksi kegiatan coaching. Yang kedua, kompetensi coaching yang akan kita kembangkan pada kesempatan ini ada 3, yaitu kompetensi dasar coaching meliputi kehadiran penuh, presence, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira dari coach dengan coachee ada yang mau disampaikan? Mungkin nanti di pra-supervisi, rubrik penilaian, nanti ada kompetensi yang akan dikembangkan, kompetensi spesifik yang diobservasi, kemudian indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Mungkin itu nanti di pra-supervisi ya. Ya. Sebelum melakukan kegiatan coaching, bagian kompetensi mana kita sepakati yang akan secara spesifik ingin kita observasi? Ini Bu, bagian yang ingin kita observasi itu bagian dari mendengarkan dengan aktif. Ya, kita sepakati ya. Jadi kompetensi coaching yang akan kita observasi pada kesempatan ini secara spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif. Yang keempat, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu adalah kehadiran penuh. Present itu adalah kemampuan untuk bisa hadir secara utuh bagi coachee. Kemudian mendengarkan dengan aktif, itu keterampilan mendengarkan dengan aktif atau sering disebut dengan menyimak. Seorang coach yang baik itu akan mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Kemudian yang ketiga, seorang coach harus mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, demikian diskusi pra-supervisi antara kami bertiga sebagai pengamat, coach maupun coachee. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti kegiatan coaching. Bu Dwi,
boleh nggak saya meminta waktunya? Saya ingin bercerita tentang apa yang sering saya alami akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik Bu Santi, apa yang ingin Bu Santi ceritakan kepada saya? Gini Bu, kan saya tuh punya program membaca di kelas. Terus saya lihat akhir-akhir ini tuh kok murid-murid saya tuh kurang bersemangat ya Bu untuk mengikuti kegiatan itu gitu. Oh gitu. Jadi menurut Bu Santi, itu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini? Yang saya harapkan itu saya ingin ada solusi Bu dari permasalahan yang saya alami ini. Oh, oke. Menurut Bu Santi, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Santi itu kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya ingat kembali itu yang menyebabkan murid saya tuh kurang antusias, kayaknya pembelajaran saya itu mungkin terlalu monoton ya Bu ya. Jadi kurang asik. Saya tuh hanya menyediakan buku-buku yang ada di perpustakaan kelas, terus anak-anak saya suruh baca, terus nanti saya panggil satu-satu untuk membaca di depan saya. Oh, begitu ya Bu Santi ya. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran Ibu? Mungkin mereka itu menginginkan pembelajaran yang asik Bu, yang tidak monoton dan tidak membosankan ya Bu ya. Betul sekali. Saya sependapat dengan Bu Santi. Iya. Lalu menurut pendapat Bu Santi, apa saja yang membuat murid-murid itu asik mengikuti pembelajaran? Mungkin kegiatan pembelajarannya itu harus berpusat pada murid kali ya Bu ya, yang membuat murid itu aktif. Kemudian mungkin saya juga harus menyelingi dengan adanya ice breaking atau game supaya pembelajaran membaca itu lebih menarik ya Bu ya. Iya, betul sekali. Kalau boleh tahu, selama ini Ibu menggunakan sumber belajar seperti apa? Saya biasanya cuma menggunakan buku teks Bu, buku yang ada di perpustakaan kelas. Oh gitu. Sebenarnya sudah bagus ya. Tetapi apakah ada sumber lain, sumber belajar lain selain itu? Saya pikir ada ya Bu ya. Kenapa saya nggak menggunakan video, atau saya nyetelkan mereka YouTube, atau saya bikin PPT atau bikin kartu-kartu baca. Nah, betul sekali. Iya, ya. Apabila Bu Santi nanti menggunakan lebih banyak sumber belajar yang menarik tentunya, pasti anak-anak akan lebih antusias dalam belajar membaca tersebut. Nah, jadi sekarang apa rencana Bu Santi untuk menyelesaikan atau membuat anak-anak itu lebih antusias dalam membaca? Saya punya rencana, saya tuh ingin merancang pembelajaran membaca tuh yang lebih mengasihkan Bu. Ya, Jadi nanti saya akan gunakan sumber belajar yang beragam. Misalnya saya akan menyetelkan YouTube, terus saya juga akan berkreasi, ide-ide kreatif, bikinin kartu gitu. Rencana saya kedepannya seperti itu Bu. Ya, sebenarnya sangat bagus sekali ya ide dan rencana Bu Santi itu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Santi ya ke depannya. Nah, kemudian apa komitmen Bu Santi terhadap rencana itu? Saya berkomitmen ingin membuat kegiatan membaca itu lebih mengasihkan Bu. Betul. Yang berpusat pada murid, terus Ya. materi-materinya itu saya biarkan aja, bebaskan mereka untuk memilih, atau saya praktekkan dengan menjalankan Merdeka Belajar Bu, sehingga di kegiatan membaca itu nanti membuat murid saya tuh senang, dia nggak merasa terbebani, dan juga saya harus menyiapkan sumber belajar yang beragam kali ya Bu ya. Bagus sekali, top sekali Bu Santi. Saya sangat mendukung kegiatan Bu Santi itu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan rencana Ibu. Ya, makasih sekali Bu Dwi atas waktu yang diberikan sharing-sharing dengan saya. Semoga saya dan kita semua itu tetap menjadi guru idola, guru yang dirindukan kehadirannya sama anak-anak kita ya Bu ya. Amin, sami-sami Bu Santi. Ya, makasih Bu. Demikian
praktek coaching dari kami bertiga. Dalam kesempatan ini saya selaku pengamat akan memberikan suatu refleksi bahwa di sini Bu Dwi sebagai coach itu melakukan 3 prinsip dalam peran sebagai coach, yaitu mampu menggali kemampuan coach, mampu membantu menimbulkan kesadaran diri, mengembangkan ide atau alternatif sesuai atau solusi, yaitu merancang pembelajaran. Pada kesempatan ini, coach juga menyampaikan sebuah komitmen untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Maka pada kesempatan ini, baik coach maupun coach itu berperan sesuai dengan tupoksinya. Terima kasih. Setelah coaching dilakukan, saya akan melakukan suatu refleksi pasca percakapan. Yang pertama, hal yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan. Yang pertama, telah tampak adanya kehadiran penuh atau presence yang dilakukan oleh coach. Di sini, kegiatan mendengarkan dengan aktif, coach telah mendengarkan dengan aktif, menyimak, coach mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Percakapan coaching fokus dan pusat komunikasi pada diri coach. Dalam hal ini, coach mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikirannya, termasuk penilaian terhadap coach. Kemudian yang ketiga, kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Coach mampu mengajukan pertanyaan dengan pertanyaan berbobot yang mampu menggugah dan menggali ide dari coach. Kemudian yang kedua, catatan hasil observasi yang kami lakukan. Yang pertama, percakapan coaching sudah menggunakan alur cerita, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Intonasi antara coach dan kunci masih harus diluaskan lagi dengan penjiwaan. Kemudian yang ketiga, coach lebih banyak mendengar. Yang ketiga, kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan antara lain 1. Kehadiran penuh atau present, kemampuan untuk bisa hadir secara utuh bagi coach. Kemudian untuk kami bertiga, kami sering berlatih melakukan coaching sesama teman sejawat dari permasalahan yang sederhana. Demikian hasil pengamatan praktek coaching yang kami lakukan. Demikian persembahan dari kami, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kota Yogyakarta. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.